PT LIB memastikan tak akan ada turnamen pramusim, baik itu Piala Presiden maupun Piala Menpora. Entah apa alasannya, tapi menurut PT LIB hal ini lantaran ada beberapa faktor. Yang pertama, tak adanya sponsor baik dari Presiden maupun Menpora, lantaran kedua orang ini hanya tinggal sebentar saja masa jabatannya sebagai Presiden maupun Menpora. Yang kedua, PT LIB mengaku agar klub-klub bisa bebas lakukan pramusim dengan tim manapun dan tak terikat pada turnamen. Tapi menurut sejumlah pengamat sepak bola, alasan utama tentu selain memang tak ada sponsor dari Presiden maupun Menpora, tapi alasan yang logis adalah lantaran ini adalah akhir dari tugas PT LIB yang sekarang. Jadi istilahnya PT LIB yang sekarang ini nggak mau ribet adain kompetisi sementara status mereka belum jelas apakah bertahan atau digantikan dengan pengurus yang baru. Dan juga tentu saja lantaran musim depan Liga 2 tak pakai PT LIB sebagai operator yang secara tidak langsung ya ngapain adain turnamen, ngapain ngajak tim Liga 2, toh musim depan Liga 2 nggak pakai kita, itu kali ya. Tapi justru keputusan PT LIB ini ditentang sejumlah klub yang menganggap PT LIB ini lepas tangan dan seolah-olah hanya peduli pada diri sendiri. Maka dalam waktu dekat ini para klub akan menemui Erick Thohir untuk membicarakan hal ini dan berharap Erick Thohir bisa memberikan solusi. Aduh, lagi-lagi ya, ujung-ujungnya sih Erick Thohir juga yang harus turun tangan. Padahal banyak banget yang musuhin dia loh. Sabar Pak, ayo semangat di tengah musuh-musuh yang bertebaran di sekitar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Sport Lovers, balik lagi di Rio Sport Channel. Oke, seperti biasa selain berita yang barusan kami sajikan, kita juga masih ada beberapa berita lainnya dari seputar klub-klub Liga 1 ya. Dan tentu saja kita akan bahas kembali masalah bursa transfer. Ada yang deal, ada yang resmi, ada juga yang masih rumor. Semuanya akan kita bahas sama-sama di channel ini di edisi kali ini. Tapi seperti biasa sebelum kita bahas semua videonya, saya tetap mendukungnya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Sport selengkapnya. Nasib para calon pemain naturalisasi kabarnya terlunta-lunta. Setelah Justin Hubner resmi batal dinaturalisasi, beberapa pemain lain pun terancam batal dinaturalisasi. Lalu apa sebabnya para calon naturalisasi ini bisa batal dinaturalisasi? Apakah ini ada kaitannya dengan kebijakan Erick Thohir yang membatasi naturalisasi di Indonesia dan lebih fokus ke pemain lokal? Entahlah. Justin Hubner sendiri mengaku tak pernah ada lagi kontak dari PSSI sejak pergantian ketua umum. Nasibnya terkatung-katung, bahkan ia sempat tolak timnas Belanda demi menjadi warga Indonesia. Ketua Komite Naturalisasi Indonesia Hassani Abdul Ghani sendiri enggan membicarakan masalah ini dan nampaknya memang ada yang dirahasiakan oleh PSSI. Nah, jika benar Erick Thohir membatasi naturalisasi, kalian setuju atau enggak nih? Ya emang sih kalau bicara dari segi sejarah, sejak pertama kali ada naturalisasi di tahun 1982, belum ada satupun pemain naturalisasi yang mampu berikan gelar pada timnas. Justru timnas terakhir kali juara yang timnas U19 dan U16 tak ada satupun pemain naturalisasi yang dipakai. Gimana komentarnya? Kita beralih ke berita klub dan transfer terbaru. Dari Persib Bandung, belum juga diumumkan siapa yang direkrut dan siapa yang dilepas dari Persib Bandung, tapi pro dan kontra sudah bertebaran nih, khususnya pada keputusan Luis Milla. Ada yang bilang Luis Milla ini terlalu terobsesi dengan mantan anak asuhnya di timnas dulu, sampai-sampai rekrut pemain yang mayoritas mantan anak asuhnya. Padahal kan lain dulu lain sekarang. Mungkin waktu dia latih timnas di tahun 2017, para pemain ini masih hebat.
Tapi itu kan 6 tahun yang lalu, yang otomatis kemampuan mantan penggawa timnas 2017 itu udah menurun. Ngapain direkrut lagi? Contoh perekrutan Putu Gede buat gantikan Hen-Hen. Kurang bagus apa coba Hen-Hen? Umur sama dengan Putu Gede, kemampuan pun hampir sama. Yang beda cuma tinggi badan aja. Tapi Luis Milla buang Hen-Hen dan datangkan Putu Gede yang penampilannya udah mulai menurun. Begitu juga dengan Septian David Maulana yang ngotot banget pengen Luis Milla datangkan. Kan kemampuannya juga udah menurun. Kenapa nggak nyari pemain lain sih? Nah, itu baru satu anggapan ya. Yang beranggapan lain adalah Luis Milla ini kan baru melatih klub di Indonesia dan dia coba terapkan metode latihannya para pemain Persib yang ada saat ini. Tapi rupanya ini nggak berjalan mulus dan ada indikasi para pemain Persib saat ini tak terlalu begitu paham metode latihan Luis Milla. Maka dari itu Luis Milla coba cari pemain yang udah paham gaya melatihnya. Nah, itu anggapan kedua ya. Ini anggapan para boboto lo ya. Gimana menurut kalian? Setuju yang mana nih? Kalau kami pribadi sih setuju aja dengan dua anggapan ini ya. Anggapan yang pertama betul, anggapan yang kedua juga betul. Dan inilah anggapan kami ya. Soal Luis Milla terobsesi dengan mantan anak asuhnya di timnas, ya mungkin memang betul. Tapi kalau ini pun jadi ya masih mending dong daripada pemain yang ada sekarang. Meskipun kami nggak terlalu berekspektasi lebih pada para pemain pilihan Luis Milla. Contohnya aja Rezaldi Hanusa, nggak terlalu menonjol di Persib. Tapi paling tidak ada harapan barulah dengan adanya pemain baru ini dan nggak bosen itu mulu pemainnya. Lalu soal anggapan yang kedua yang bilang kalau Luis Milla ini akan lebih mudah jalankan taktiknya jika para pemain yang ia pilih itu sudah ngerti taktik yang ia latih. Kalau menurut saya sih kuncinya cuma satu ya. Luis Milla ini butuh penerjemah seperti STY di timnas yang ada yang menerjemahin gitu. Masalahnya kan para pemain Indonesia ini kan gak semuanya paham bahasa Inggris. Apalagi bahasa Inggrisnya Luis Milla ini gak bagus-bagus amat. Jadi intinya ya balik lagi ke masalah komunikasi yang kurang bagus deh. Ya itu aja sih menurut kami. Kenapa nggak dicoba pakai penerjemah? Soal pemain siapapun yang akan dipakai Luis Milla sih nggak masalah ya. Yang penting para pemain ini bisa ngerti apa yang Luis Milla omongin gitu. Itu cuma pendapat kami loh ya. Oke lanjut. Nah ini ada yang komentar nih soal Rizky Ridho yang diresmikan oleh Persija. Dia nanya, Bang, kok nggak upload soal Rizky Ridho yang resmi ke Persija? Sakit hati ya lantaran Ridho nggak jadi ke Persib malah ke Persija. Hahaha. Aduh, nggak apa-apa dibilang kayak gitu. Berarti ini orang bukan penonton setia channel ini. Jauh sebelum Persija umumkan Rizky Ridho, kami udah upload duluan loh kalau Rizky Ridho ini fix ke Persija. Tuh beritanya. Jadi ngapain kami upload lagi? Kan udah pernah dibahas. Dan berarti benar dong apa yang kalian sampaikan waktu itu. Ada piye toh iki? Dari Arema, Evan Dimas resmi menyatakan akan tetap bertahan di Arema untuk musim depan. Alasan Evan adalah demi menghormati kontraknya yang masih tersisa 1 tahun lagi di Arema. Evan kemungkinan satu di antara sedikit pemain bukan asli Malang yang akan bertahan di Arema. Dan ini pun sedikit membuat rumor Evan yang akan ke Persib jadi memudar. Tapi lagi-lagi kami katakan, apapun bisa terjadi dalam bursa transfer. Meskipun pemain menyatakan tak akan pindah, tapi jika klub dan agen pemain tersebut menyatakan pemainnya harus pindah, ya pemain bisa apa? Tapi kita lihat nanti ya. Berbeda cerita dengan pemain PSM Makassar Ramadan Sananta. Pemain asal Riau berusia 20 tahun ini mengatakan ingin kembali bermain bersama sang idola yakni Ciro Alves seperti ketika di Persikabo. Tapi pihak PSM kabarnya tak mau melepas Sananta. Nah, ini postingan wawancara dari Ramadan Sananta. Persib Bandung sih. Yang pertama Persib Bandung, melihat mereka tuh sangat termotivasi, apalagi Ciro kan betul-betul pemain yang istimewa. Cara dribblingnya, kecepatannya, ketenangannya, finishingnya juga. Oke lanjut ke bursa transfer dan rumor transfer.
Rans Nusantara FC secara langsung ajukan tawaran pada Persib Bandung untuk bisa memboyong dua pemain Persib, yakni Victor Igbonevo dan Abdul Aziz. Dan kabarnya pihak Persib pun setuju. Tinggal proses negosiasinya saja dengan pihak agen kedua belah pemain. Nah, kira-kira deal nggak nih? Selain itu ada nama Nur Hidayat Haji Haris yang kabarnya sih udah deal dengan Rans Nusantara FC. PSIS Semarang tengah negosiasi dengan bek kiri asal Papua Giovanni Numberi. Giovanni diproyeksikan menggantikan posisi Baril Fahreja yang kabarnya diminati oleh Dewa United. Selain Giovanni Numberi, PSIS pun kabarnya sudah deal dengan kiper Dewa United Syaiful. Begitu juga dengan Gustavo Tocantins yang kabarnya sih akan resmi keluar dari Barito dan akan menuju ke PSIS Semarang. Madura United kabarnya resmi menunjuk Maurizio Sousa sebagai pelatih baru untuk musim depan. Awalnya Mario Gomez yang akan melatih MU, tapi harga yang terlalu tinggi yang ditawarkan agen Gomez hingga akhirnya membuat MU mengalihkan pilihannya pada Sousa. Persebaya Surabaya resmi mendapatkan Kadek Raditya dari Madura United. Kadek Raditya kabarnya ditukar dengan Altabalah. Arema FC kabarnya sudah deal dengan pemain asal Myanmar Aung Kongman yang main di Liga 2 Thailand bersama Custom United. Arema harus keluarkan uang lebih dari 2 miliar untuk menebus Aung ke klub aslinya yakni Chonburi FC lantaran kontrak Aung masih tersisa hingga Mei 2024. Dewa United resmi mendapatkan Iqbal Al-Ghuzat, bek kiri yang sempat dirumorkan ke Persib Bandung. Pemain asal Bekasi City FC ini akan segera diumumkan ke publik. Selain Iqbal, nama Abdul Lestalu pun kabarnya tengah nego dengan anak Dewa. Padahal sebelumnya Abdul dirumorkan ke PSS Sleman. Persik Kediri kabarnya akan melepas Flavio Silva dan menggantinya dengan top skor Liga Vietnam Pedro Paulo. Pemain berpaspor Brazil berusia 29 tahun ini saat ini manggur usai tak mau memperpanjang kontrak dengan klub Vital FC. Berarti Arthur Irawan bisa mendapatkan Pedro dengan cuma-cuma. Barito Putra kabarnya resmi mendapatkan Hasim Kifu dari Madura United. Berarti Barito mengalahkan Borneo FC yang juga mengincar Hasim Kifu. Oke, segitu aja dulu ya pembahasan kita di video kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menonton video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.